Halo, setiap hari kita harus membuat keputusan. Ada keputusan yang kecil, ada keputusan yang besar. Semakin banyak keputusan yang harus kita buat, semakin menguras pikiran kita dan membuat otak kita jadi capek. Karena itu kadang-kadang kita akhirnya membuat keputusan yang tidak tepat tanpa pertimbangan yang matang. Ibaratnya kayak sebuah baterai ya. Pada waktu kita bangun tidur, baterainya masih full. Terus udah gitu kita harus mulai membuat keputusan. Mau mandi dulu atau mau sarapan dulu. Mau makan bubur ayam atau mau makan roti. Mau pakai baju putih atau pakai baju biru. Sepatunya mau pakai sepatu hitam atau sepatu coklat. Mau perginya pakai motor atau mau pakai kereta gitu. Wah, makin lama baterainya makin turun. Pada saat kita sampai di kantor nih, harus membuat satu keputusan yang penting, baterai kita udah low bat gitu ya. Misalnya kalau disuruh interview 10 orang hari itu. Awalnya kita semangat, lama-lama akhirnya tambah turun baterainya, kita bisa salah mengambil keputusan, bisa salah memilih kandidat. Begitu sampai di rumah nih, baterainya udah merah. Ditanya nih, mau makan apa? Jawabannya udah terserah deh, apa aja. Ayo, siapa yang relate dengan situasi seperti ini? Terlalu banyak keputusan yang kita buat setiap hari atau sepanjang hari itu membuat kita jadi makin lama baterainya makin turun dan keputusan bisa salah. Jadi otak kita itu ada batasnya. Situasi yang tadi saya ceritakan itu disebut decision fatigue. Suatu situasi di mana kualitas keputusan kita itu udah mulai menurun karena sepanjang hari kita terlalu banyak membuat keputusan, sehingga membuat kita jadi nggak banyak pertimbangan lagi dan akhirnya mengambil keputusan yang paling gampang aja gitu. Jadi gimana caranya supaya kualitas keputusan kita jadi lebih baik? Jawabannya satu sih, jalani gaya hidup minimalis. Saya kasih beberapa tips sederhana ya. Yang pertama nih, kita mesti pisahkan dulu keputusan yang esensial dengan keputusan yang non-esensial. Lalu kita sederhanakan keputusan yang non-esensial. Contohnya apa? Kayak milih baju gitu. Kurangi aja pilihan baju yang ada di lemari. Jadi kan di video saya yang sebelumnya saya udah cerita tentang tokoh-tokoh dunia yang menjalani gaya hidup minimalis. Mereka itu nggak mau pusing pagi-pagi mikirin mau pakai baju apa. Mark Zuckerberg dia pakai kaos abu-abu sama celana jeans sama sepatu kets itu setiap pagi. Kemudian Steve Jobs sama pakai kaos turtleneck warna hitam, jeans sama sepatu New Balance itu aja setiap pagi. Jadi dia nggak disibukkan dengan mau pakai baju apa ya, itu keputusan yang non-esensial. Mereka menyimpan kemampuan otak mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih penting daripada sekedar pilih baju pagi-pagi gitu. Kalau saya sih nggak se-ekstrim mereka. Saya bajunya nggak semuanya warna abu-abu, semuanya warna hitam, nggak begitu. Tapi saya memudahkan keputusan pagi-pagi itu dengan cara kalau misalnya baju selesai dicuci, itu akan saya taruh langsung di bagian sebelah kanan lemari saya, gitu ya. Nah kemudian yang saya pakai adalah baju yang di sebelah kiri, gitu. Setiap pagi saya akan ambil baju yang sebelah kiri. Apapun baju yang ada di sebelah kiri itu saya ambil, saya setrika, lalu langsung saya pakai aja. Nah gimana kalau ternyata pas diambil bajunya udah nggak spark joy lagi? Kalau kata Marie Kondo kan, kalau baju udah nggak spark joy, nggak membawa kegembiraan, sebaiknya udah ditaruh aja, didonasikan aja gitu kan. Kalau saya lihat dulu, kalau saya nggak mau pakai ya udah saya taruh di kotak donasi. Tapi kalau saya pikir lagi masih ragu-ragu, saya pakai dulu sekali lagi gitu. Kalau masih nyaman dipakai, ya udah gitu. Nanti dicuci, disimpan di sebelah kanan lagi. Tapi kalau seandainya sekali pakai dan saya merasa ya udah deh, udah waktunya nih untuk didonasikan, ya udah saya donasikan gitu. Gitu ya. Jadi itu membuat lebih gampang keputusan pagi-pagi. Nggak usah pusing merah, biru atau putih ya. Pakai baju yang mana ya, itu bikin capek pikiran kita. Jadi udahlah, yang sebelah kiri aja diambil, langsung dipakai gitu. As simple as that. Yang kedua, buat meal plan yang baik. Merencanakan mau makan apa, itu aja udah bikin kita jadi buang-buang energi, buang-buang waktu. Coba aja deh, kalau seandainya kita mau pesen GoFood atau GrabFood gitu ya, terus pilihannya kan banyak banget kan, kita jadi milih, akhirnya decision fatigue. Udah deh, apa aja deh gitu, dan kita main klik aja udah mau makan apa gitu. Jadi kalau saya nih setiap pagi, kalau saya sukanya tuh makan granola, pisang sama susu, itu udah yang paling gampang. Granola tinggal tuang, pisang tinggal potong lalu masukin susu, udah gitu. Atau kalau lagi bosen makan roti.
Untuk makan siang, saya biasanya bawa makanan dari rumah. Jadi kami kan nggak punya asisten rumah tangga, jadinya setiap minggu itu saya udah bikin meal plan-nya. Mau makan apa aja setiap minggu gitu, untuk kita makan siang, makan malamnya apa gitu. Jadi udah di plan dengan baik supaya di tengah-tengah minggu itu nggak harus pusing mau makan apa, terus udah gitu mesti gojek dulu atau itu nggak usah gitu. Jadi kita udah siapin semuanya gitu selama 1 minggu gitu. Yang ketiga, plan your day. Rencanakan dari 1 malam sebelumnya, besok tuh kita mau ngapain aja. Contohnya kayak weekend saat ini, saya udah rencanakan dari 1 malam sebelumnya, besok itu saya mau pagi-pagi sarapan, sesudah sarapan saya mau bikin video buat YouTube, selesai bikin video pergi ke supermarket, belanja, selesai dari belanja, pulang, mandi, bersih-bersih, langsung sesudah itu edit video, makan malam, lalu kemudian udah baca buku, tidur gitu. Jadi saya udah planning supaya saya tidak membuat keputusan-keputusan yang tidak esensial. Berikutnya, supaya kita nggak salah ambil keputusan, kita mesti ambil waktu break, recharge. Contohnya kita ambil waktu untuk duduk minum kopi, hanya minum kopi aja tanpa melakukan hal yang lain misalnya. Kemudian duduk meditasi misalnya. Kalau saya biasanya kalau di tengah hari itu saya suka di kantor supaya saya recharge lagi, saya suka ke mobil, saya tidur 5-10 menit aja gitu, sebentar aja untuk recharge lagi. Udah gitu kalau udah selesai istirahat gitu, kalaupun saya nggak bisa tidur, saya ambil waktu untuk tenangin diri aja, tenangin pikiran tanpa ngapa-ngapain gitu. Sesudah itu balik ke meja saya udah refresh, baterainya udah full lagi, jadi membuat keputusan jangan sampai salah. Buat rutinitas, kebiasaan itu terbentuk dari hal yang kita lakukan berulang-ulang. Pada saat kita melakukan sesuatu berulang-ulang, otak kita menganggap bahwa hal yang kita lakukan itu penting. Jadi direkam sama dia dan kemudian dia simpan energinya gitu. Karena itu kayak misalnya contohnya nih ya, kita lagi nyetir mobil manual. Kalau kita udah biasa bawa mobil manual, kita tahu kapan kita harus ganti persneling 1, 2, 3, 4 gitu. Kita nggak perlu mikir lagi karena itu kita udah biasa lakukan gitu ya. Jadi otak kita itu bisa kita, kalau kita lakukan rutinitas, kita bisa membuat otak kita menyimpan energi untuk membuat keputusan-keputusan yang penting aja. Jadi buatlah rutinitas harian untuk kita bisa terhindar dari decision fatigue. Rutinitas harian itu seperti apa? Contohnya kayak bangun pagi jam berapa, kemudian kapan harus olahraga, sebelum tidur mau ngapain gitu ya. Itu rutinitas yang kita lakukan hari-hari. Analisa keadaan kamu. Saat kamu harus membuat suatu keputusan penting, kamu mesti menganalisa dulu keadaan kamu saat itu. Bagaimana keadaan kamu? Apakah kamu pada saat itu sedang mengalami decision fatigue atau enggak gitu. Jangan sampai kamu udah mengambil keputusan terus kamu nyesel. Jadi kamu harus pikirin dulu, apakah saat ini keadaan saya sedang baik. Kalau keadaan saya lagi baik, saya putuskan sekarang. Tapi kalau keadaan saya lagi nggak baik, ya mendingan ditunda dulu, nanti baru diputuskan. Yakin dulu bahwa kondisi kamu pada saat itu lagi fully charged gitu ya. Jenis-jenis keputusan seperti apa sih yang membutuhkan kita harus menganalisa dulu ya. Keputusan yang modelnya kayak gini loh, kita mesti tanya dulu sama diri kita sendiri, bagaimana dampak dari keputusan ini terhadap hidup saya. Kalau penting nih, berarti saya harus dalam kondisi full charge dulu supaya saya nggak salah ambil keputusan gitu. Nah, jadi sekarang ngerti ya kenapa Mark Zuckerberg sama si Steve Jobs pakai bajunya itu aja setiap hari. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka menghindari decision fatigue. Mereka nggak mau salah ambil keputusan untuk hal-hal yang esensial. Jadi untuk yang hal-hal non esensial mereka sederhanakan aja gitu. Barack Obama bilang begini, I'm trying to pare down decisions. I don't want to make decisions about what I'm eating or wearing because I have too many other decisions to make. Mungkin posisi kita nggak sama kayak Mark Zuckerberg, Steve Jobs, atau Barack Obama. Tapi dengan kita bisa memisahkan antara keputusan yang esensial dan non-esensial, dan kita menyederhanakan keputusan-keputusan yang non-esensial seperti yang mereka lakukan, kita bisa lebih memaksimalkan setiap keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Sederhanakan aja cara kita berpikir, jangan dibuat ribet, hidup ini singkat, jangan sampai salah ambil keputusan. Kalau kamu suka konten-konten video tentang minimalism, tentang pengembangan diri, kamu bisa klik yang di sini untuk subscribe foto ini, atau kita bisa ketemu lagi di video-video yang ini. Sampai ketemu di sana. Thank you for watching.